Oke. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang bagaimana teknologi saat ini yang berkembang saat ini dapat mengancam. Berisik cuy, berisik. Dapat mengancam keamanan manusia. Kalau ditanya ya, keamanan itu apa? Kalau biasanya keamanan dalam kehidupan sehari-hari ya, mungkin keamanan kayak kejahatan atau perlindungan atau adanya rasa aman gitu ya. Tapi kalau dalam HI itu keamanan negara. Nah, kalau dalam keamanan negara itu biasanya dalam hal militer kan ya, serangan-serangan militer, pertahanan yang kuat. Tapi ini keamanan manusia. Keamanan manusia itu apa sih sebenarnya? Nah, kalau dari keamanan manusia, itu manusia kan pada dasarnya punya kebutuhan dasar. Kayak misal makanan, atau lingkungan yang bagus, makanan yang terjamin, atau dapat hidup dalam nyaman itu. Nah, dalam keamanan manusia itu, dalam kehidupan sehari-hari, manusia dapat hidup dalam rasa aman atau hidup dalam jalan yang baik gitu, dapat makan yang baik. Nah, kalau misal mereka nggak dapat makanan yang baik, kekurangan gizi, atau terancam kehidupannya, nah itu keamanan manusianya sedang terancam. Nah, kalau globalisasi itu menurut kalian, dalam pandangan kalian, kalau dengar kata globalisasi itu apa sih? Kalian udah pernah dengar kata globalisasi atau belum? Pernah dengar ya globalisasi? Pernah dengar. Nah, terus kalau pernah dengar nih, apa yang terlintas di pikiranmu kalau dengar kata globalisasi? Kan mengingat bahwa teman-teman di sini bukan dari HI ya, jadi pengen tahu orang awam itu memandang globalisasi itu seperti apa. Boleh tadi Mbak Sukma bicara kalau ingin berpendapat. Oke, yang saya tahu globalisasi itu ya yang berkaitan dengan dunia aja sih. Ini menurut orang awam aja ya. Oke, terima kasih. Ada yang mau berpendapat? Mbak Mas Azmi mungkin pernah dengar kata globalisasi nggak? Mas Azmi? Oh, mungkin sedang di toilet. Oke, Mbak Dea pernah dengar kata globalisasi nggak? Setahu saya globalisasi itu perkembangan teknologi bukan sih? Iya. Salah satu dari globalisasi itu perkembangan teknologi. Benar. Itu contohnya. Terus ini Mas Rahman pernah dengar kata globalisasi nggak? Sambil minum boleh kan? Mungkin sedang ke toilet mungkin ya Mas Rahman. Oke, saya jelasin di sini globalisasi itu jadi kita negara-negara itu kayak kehilangan batas-batas negaranya gitu. Mungkin kalau dalam
dalam dunia nyata ya, kita nggak boleh ngelewatin batas negara kan. Kalau ngelewatin batas negara itu harus dapat izin, ada paspor. Tapi kalau dalam globalisasi itu kayak semua itu hilang gitu. Kayak kita dapat mengambil atau mendapatkan informasi dari suatu negara tanpa adanya syarat-syarat. Lewat internet, lewat manapun informasi, di mana-mana ada semua. Kita juga bisa berhubungan dengan orang dari negara lain juga. Nah, mungkin secara dasar globalisasi itu seperti itu. Nah, dalam globalisasi saat ini ya, teknologi kan makin berkembang, makin bagus. Kayak misal adanya artificial intelligence, kecerdasan buatan. Sekarang kan sudah banyak sekali negara-negara atau perusahaan-perusahaan yang pakai kecerdasan buatan buat mendukung pekerjaan mereka. Nah, seiring dengan perkembangannya teknologi, kecerdasan buatan ya. Jadi sebuah robot misal dengan kecerdasan buatan mereka bisa berpikir sendiri. Nah, dengannya adanya perkembangan teknologi itu, artificial intelligence, pasti juga ada ancaman-ancaman baru, tantangan-tantangan baru yang dihasilkan dari perkembangan tersebut. Nah, sini saya akan menjelaskan bagaimana ancaman-ancaman teknologi pada saat ini. Yang pertama yaitu keamanan cyber. Keamanan cyber yaitu kayak hacker. Pasti tahu lah teman-teman hacker-hacker di dunia ini kayak gimana gitu, dasar-dasarnya. Terus yang kedua adalah hak asasi manusia dalam sosial media. Bagaimana teknologi mengancam hak asasi manusia dalam sosial media. Terus yang ketiga yaitu pengambilan keputusan berbasis artificial intelligence. Maksudnya apa? Yaitu perusahaan-perusahaan di dunia ini ya, ada beberapa perusahaan yang menggunakan kecerdasan buatan untuk mengambil keputusan, kayak mereka memecat atau menilai pegawai berdasarkan kecerdasan buatan. Nah, namun ada banyak sekali kasus-kasus yang kecerdasan buatan ini malah menimbulkan masalah, salah menilai gitu. Jadi adanya rasa ketidakadilan. Terus yang keempat yaitu bias algoritma dalam diskriminasi. Maksudnya di sini adalah kecerdasan buatan tersebut digunakan dalam pengenalan wajah. Sedangkan kecerdasan buatan perusahaan-perusahaan di dunia ini tuh kayak apa ya? Mereka berdasarkan dari kulit putih. Jadi kalau mereka mendeteksi wajah kulit hitam itu sering ada masalah. Jadi hal ini bisa menimbulkan diskriminasi. Lalu yang kelima ada praktik manajemen tenaga kerja digital. Nah, praktik manajemen tenaga kerja digital ini maksudnya apa sih? Maksudnya adalah kayak tahu ojek online lah ya, Gojek gitu. Nah, mereka pakai artificial intelligence untuk manajemen tenaga kerja itu. Jadi hal ini juga mendapat menimbulkan ancaman. Ancaman apa? Berupa apa? Yaitu misal kayak penilaian yang tidak adil. Misal Gojek dapat bintang 1 karena manggil apa kemarin? Karena manggil Mbak, karena nggak manggil kakak, dapat bintang 1. Terus diancam akunnya ditutup kan? Itu nggak adil banget kan? Terus yang keenam ada akses teknologi tidak merata. Nah, aku rasa di sini teman-teman udah pada tahu ya, akses teknologi merata di pedesaan-pedesaan atau negara-negara kecil, teknologi itu kayak nggak berkembang pesat kayak di negara-negara maju atau di kota. Dan di sini saya ingin menjelaskan tentang ancaman-ancaman ini. Yang pertama yaitu cyber security, keamanan cyber. Nah,
eh, dalam data yang saya dapatkan, kerusakan cybercrime, itu kejahatan cyber pada tahun 2021 itu tercatat diperkirakan mencapai 6 triliun dolar. 6 triliun dolar, berarti berapa tuh dikalikan 14.000? Banyak banget lah pokoknya. Naik sebanyak 600%. 600% ya. Banyak banget sejak awal pandemi COVID-19 pada tahun 2020. Lebih dari setengah pelanggaran melibatkan pencurian identitas, diikuti oleh akses akun dan juga akses keuangan. Maaf, ini typo. Harusnya akses keuangan ya. Nah, hal ini menjadi keamanan baru, tantangan baru bagi dunia ya, bahwa kejahatan cyber sekarang itu teknologi makin berkembang, kejahatan cyber juga makin banyak, makin marak. Hacker-hacker di dunia ini makin pintar. Nah, sedangkan waktu rata-rata global yang dibutuhkan untuk mendeteksi serangan cyber tersebut rata-rata ya adalah 24 hari, yaitu Amerika ini negara paling kuat, negara adidaya itu aja 17 hari untuk mendeteksi cybercrime. Dan juga untuk wilayah Eropa itu ya kayak Inggris, Spanyol, Timur Tengah kayak Irak, Afghanistan, Iran, negara-negara Arab gitu kan. Dan juga Afrika, daerah-daerah Afrika itu mendeteksi selama 66 hari. 2 bulan baru bisa mendeteksi adanya kejahatan cyber gitu. Lalu ada Asia Pasifik, Asia ya termasuk Indonesia, 76 hari. Nah, gimana kalau negara-negara kecil gitu ya, berapa hari mereka butuh untuk mendeteksi kejahatan cyber ini? Tapi dengan berkembangnya teknologi pada saat ini tentu juga akan mendapat keuntungan di balik dari kerugian yang dialami tersebut. Yang pertama yaitu misalnya komputer kuantum ya. Komputer kuantum itu memiliki daya komputasi yang cukup besar dan dapat merevolusi seluruh bidang yang membutuhkan daya tersebut. Tapi mereka juga dapat digunakan untuk memecahkan algoritma-algoritma yang susah banget melalui situs internet, atau untuk menyerang sistem dan lembaga keuangan, misalnya berkompromi dengan keamanan mobile banking kayak M-Banking BCA atau BRI, atau e-commerce kayak Shopee, Tokopedia. Nah, komputer kuantum ini juga dapat bekerjasama dengan lembaga-lembaga tersebut. Yang kedua adalah cryptocurrency. Sekarang kan lagi booming kripto, Ethereum atau Bitcoin. Atau sekarang yang lagi viral di Indonesia itu NFT Karafuru yang lagi ngadain event di Jakarta itu. Bahkan Menteri Erick Thohir kalau nggak salah datang ke event NFT tersebut. Nah, Bitcoin, salah satunya The Bitcoin itu dirancang untuk memfasilitasi transaksi keuangan dan dengan memotong perantara, dan sebagai gantinya menggunakan jaringan pengguna yang terdesentralisasi, nggak disatukan gitu, untuk memvalidasi transaksi. Tapi memvalidasi transaksi cryptocurrency tersebut membutuhkan daya komputasi yang sangat besar, dan sebagai hasilnya menggunakan banyak listrik. Ini juga menghasilkan limbah elektronik yang cukup besar, dengan beberapa perkiraan lebih banyak daripada banyak negara menengah pada tahun 2021. Nah, dengan ini sebenarnya teknologi yang selain mendapat keuntungan, tapi juga adanya tantangan-tantangan baru yang lahir dari
berkembangnya teknologi tersebut. Lalu yang kedua adalah ancaman teknologi terhadap hak asasi manusia dalam sosial media. Media sosial ini kan dapat menjadi sebuah wadah bagi masyarakat untuk bertukar pikiran, masyarakat sipil untuk mengeluarkan pendapat pribadinya, misalnya tentang politik, tentang apapun, kebebasan berpendapat. Nah, sosial media ini ruang publik sipil virtual di mana para peserta dapat menggunakan hak mereka atas kebebasan berekspresi melalui diskusi online, petisi, atau kampanye. Nah, ruang sipil online dengan alat untuk pertemuan dan komunikasi online dapat memberikan perlindungan bagi kelompok yang terpinggirkan, oposisi atau minoritas. Nah, mereka dapat memberikan suara mereka melalui media sosial. Tapi hal ini juga dapat meningkatkan ancaman terhadap eksploitasi seksual terhadap anak secara online, penipuan, radikasi online, dan lain-lain. Kayak contohnya yang sedang viral saat ini, itu binomo ya, kasus-kasus investasi bodong. Kan itu sebuah bentuk ancaman baru dalam berkembangnya teknologi di sosial media. Orang-orang nggak tahu itu, taunya cuma percaya apa yang diomongin influencer, karena influencer terkenal baik, apa yang diomongin jadinya mudah dipercaya, ataupun radikalisme yang dapat mencuci otak para kaum muda, gitu kan ya. Nah, yang nomor 3 itu respon pemerintah terhadap konten-konten online, penipuan tersebut. Nah, pemerintah di seluruh dunia telah merespon melalui campuran-campuran regulasi atau kebijakan-kebijakan baru tentang konten online dan kemampuan pengawasan yang diperluas. Jadi konten-konten online sekarang itu diawasi oleh pemerintah ya, katanya ya. Harusnya seperti itu. Nah, perusahaan-perusahaan teknologi juga telah merespon dengan mempekerjakan moderator konten, yaitu yang memanajemen konten-konten kreator untuk diawasi kontennya, dan juga mengembangkan alat baru untuk mendeteksi konten-konten yang bersifat ilegal. Tapi dengan perusahaan-perusahaan yang melakukan membuat alat baru tersebut, justru dapat menimbulkan kekhawatiran terkait hak digital pengguna atas kebebasan berbicara. Nanti misal ada orang-orang terpinggirkan mengeluarkan pendapat mereka, terus dinyatakan bahwa konten itu ilegal, akhirnya akunnya diblokir. Kan ya jadi ancaman baru bagi kebebasan berpendapat, hak-hak berpendapat manusia dalam sosial media. Nah, di sini saya mengambil contoh negara Estonia ya, yang menjadi negara pertama pembuat e-residence dan e-society, yaitu kartu digital pertama yang memuat identitas seseorang ataupun yang menghubungkan orang-orang tersebut agar terhubung dalam bisnis kayak lingkungan cakupan bisnis dalam negara Estonia tersebut, ataupun informasi-informasi terkait negara Estonia tersebut, kayak dalam pemerintah ngapain aja sih ya, di kartu itu ada tersedia informasi-informasi tersebut. Lalu yang ketiga adalah pengambilan keputusan berdasarkan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Nah,
sebenarnya tuh AI ini, artificial intelligence, kecerdasan buatan ini punya potensi besar untuk meningkatkan produktivitas ekonomi dan mengatasi tantangan nyata seperti ketahanan pangan dengan mendukung produktivitas pertanian cerdas, dan adaptasi perubahan iklim. Kayak misalnya tuh di Amerika Serikat, yaitu Boer dan Ignitia, perusahaan yang berasal dari Swedia yang berbasis di Amerika Serikat. Nah, mereka menggunakan kecerdasan buatan untuk memberikan intelijen pertanian seperti perkiraan cuaca yang benar-benar akurat untuk para petani-petani kecil di Afrika dan juga Asia, ataupun perusahaan rintisan seperti Edgetech yang berasal dari Uruguay, ChipSaver, memproduksi teknologi yang dapat dikenakan dan melacak aktivitas ternak hampir secara real time, secara waktu nyata gitu ya. Mendeteksi kejanggalan-kejanggalan dalam perilaku ternak, kayak misalnya kejanggalan adanya penyakit dalam ternak sapi atau domba. Nah, itu artificial itu bisa mendeteksi kejanggalan tersebut, ataupun dapat membantu mengisolasi wabah penyakit, mendeteksi wabah penyakit. Kecerdasan buatan ini juga kayak dapat berdampak negatif bagi manusia, kayak akun-akun fake. Misal ada postingan kayak kampanye, misal kampanye politik suatu partai gitu kan ya. Nah, artificial intelligence ini bisa menghandle ribuan bahkan jutaan akun fake hanya untuk merespon kampanye tersebut, kayak mendukung atau berkomentar atau nge-like gitu ya. Jadi warga-warga masyarakat lainnya itu jadi berpendapat, wah ini kayaknya kampanye ini bagus nih, karena kan banyak yang komen bagus, banyak yang nge-like. Ini bisa jadi bahaya banget, bisa mencuci otak masyarakat kayak di Indonesia ya, yang gampang tercuci otaknya, apalagi ibu-ibu melalui grup WA gitu kan ya, banyak sekali ya, apalagi di Facebook gitu. Ini sangat-sangat berbahaya. Lalu selanjutnya adalah penggunaan kecerdasan buatan ini justru dapat memperparah diskriminasi seperti yang saya bilang sebelumnya ya. Kecerdasan buatan ini sudah diterapkan dalam ilmu kesehatan seperti data-data penyakit mata di Cina, Eropa, dan Amerika Utara itu. Tapi emang bagus sih dapat mendeteksi mata, misal di Cina, Eropa, dan Amerika Utara. Tapi kecerdasan buatan ini nggak bisa mendeteksi penyakit mata yang di luar negara tersebut. Jadi kan kayak malah menjadi kekeliruan gitu, menjadi ancaman. Kenapa nggak bisa mendeteksi di luar negara tersebut? Salah satunya adalah perbedaan wajah. Kan Cina kan wajahnya sipit. Kalau di Indonesia kan banyak yang gede-gede. Nah, itu nggak bisa dideteksi. Selain itu juga kayak misal penyakit kanker. Nah, teknologi kecerdasan buatan yang dibuat di Indonesia untuk mendeteksi kanker untuk orang Indonesia itu nggak bisa digunakan di wilayah Eropa gitu, yang kulit-kulitnya putih, kulit-kulitnya wajah-wajah Eropa gitu kan ya. Itu nggak bisa karena di Indonesia kan kulitnya coklat, sedangkan di sana kulitnya putih. Itu berdasarkan kulit. Nah, itu kan diskriminasi banget ya, rasis gitu. Selain itu juga seperti yang saya bilang tadi, pengenalan wajah orang Indonesia, Cina, sama Amerika, orang-orang hitam ini beda-beda kan ya. Nah, itu nggak bisa tuh perusahaan teknologi Indonesia yang digunakan di Amerika itu nggak bisa digunakan untuk mendeteksi wajah orang-orang Amerika. Jadinya kayak
gimana misal ada orang Amerika yang sedang berlibur di Indonesia, tapi pada saat yang sama juga ada orang Amerika yang melakukan kejahatan di Indonesia. Nah, wajahnya kan mirip-mirip kan ya. Nah, kejahatan buatan ini juga tercatat terjadi adanya kasus salah pengenalan wajah yang dikiranya ini melakukan kejahatan sebenarnya enggak gitu. Jadinya kayak salah tangkap. Iya kalau misal cuma salah tangkap aja. Kalau sampai penjara dulu 2 tahun 5 tahun baru ketahuan salah kan bahaya banget berapa gitu. Nah ini juga menjadi ancaman baru di dunia saat ini di mana teknologi semakin berkembang dengan adanya kejahatan buatan ini. Lalu selanjutnya adalah teknik manajemen tenaga kerja berbasis AI. Seperti yang saya bilang sebelumnya, kayak pekerjaan seperti taksi, pengiriman paket, atau ojek online sering mendapatkan perlakuan yang tidak adil. Oke, lanjut. Tadi ya mohon maaf, sempat terputus. Oke, saya lanjut di bagian teknik manajemen tenaga kerja berbasis AI ini. Yaitu pada teknik manajemen tenaga kerja berbasis AI ini dapat menyebabkan tekanan mental pada para pekerja. Contohnya seperti pada ojek online ya, para pekerja, para ojek itu mereka kayak diawasin kerjanya kayak tiap menit, tiap detik, tiap jam, menit istirahatnya berapa, ataupun seperti yang saya bilang tadi, penilaian yang tidak adil yang menyebabkan berkurangnya peringkat nilai atau bahkan penutupan akun. Kayak misal ada customer seperti tadi yang saya bilang memberikan bintang 1 hanya karena dipanggil Mbak, tidak dipanggil Kak. Itu kan kayak menyebabkan tukang ojek itu akunnya terancam ditutup, kehilangan bonusnya, dan lain-lain. Itu kan kayak menjadi tekanan mental tersendiri bagi tukang ojek, bahwa mereka harus terus bekerja keras tanpa bisa menuntut balik gitu. Karena ya memang seperti itu. Itulah artificial intelligence, itulah dunia gitu. Lalu juga artificial intelligence juga dapat memberikan ancaman keamanan melalui evaluasi pengambilan keputusan. Perusahaan-perusahaan di dunia juga telah menggunakan AI ini untuk mengevaluasi para tenaga kerja, bagaimana kinerja mereka, bagaimana kinerja mereka selama ini. Nah, tapi AI ini juga seringkali mengalami kesalahan dalam memberikan nilai terhadap para tenaga kerja tersebut. Seperti misal saya sendiri misal dalam AI menilai bahwa saya bermalas-malasan atau tidak rajin atau melakukan kesalahan, padahal saya tidak melakukan itu. Nah itu kan kayak jadi ketidakadilan, ketidaknyamanan bagi keamanan manusia, bahwa mereka dapat terancam dalam pekerjaan tersebut, nggak bisa berkembang jauh lagi, nggak bisa mendapat kesempatan pekerjaan yang lebih tinggi gitu. Nah ini juga memberikan persentase kemungkinan besar bagi mereka untuk dipecat dalam tenaga kerja. Nah seperti yang nomor 4 ini, pemecatan tenaga kerja. Dan kesalahan tersebut, kesalahan menilai, ini juga dapat mengakibatkan
para karyawan, para kerja dipecat karena kesalahan yang tidak mereka lakukan. Lalu untuk selanjutnya yaitu akses teknologi tidak merata. Mungkin ini di mana-mana pun terjadi, di Indonesia pun, di Amerika pun. Saya rasa ini pun terjadi di desa-desa kecil di mana teknologi tidak berkembang. Masyarakat tidak mengetahui teknologi yang terbaru. Nah, ini semakin terlihat jelas selama pandemi COVID-19 ini, seperti dalam tabel itu. Amerika Serikat kan merupakan negara adidaya, negara terkuat, negara paling mendominasi lah istilahnya. Nah, ini vaksin COVID-19 itu Amerika paling kencang, yang paling banyak menerima vaksin. Sedangkan di negara-negara lainnya sangat kecil, bahkan di dunia raya, negara Inggris yang merupakan negara maju gitu ya, kalah jauh sama Amerika. Apalagi Indonesia bahkan tidak ada dalam tabel ini. Nah, hal ini, vaksin COVID yang tidak merata ini dikarenakan teknologi yang tidak merata, bahwa vaksin ini terkonsentrasi hanya di negara-negara maju, negara-negara kuat. Sebenarnya ketersediaan vaksin ini sangat banyak, bahkan ada perusahaan yang memproduksi secara massal vaksin-vaksin tersebut. Namun vaksin-vaksin ini tidak dapat disebar karena adanya hak kekayaan intelektual oleh beberapa perusahaan farmasi raksasa. Ya. Jadi perusahaan tersebut mengeluarkan hak paten vaksin mereka. Lalu jika ada negara yang ingin membeli vaksin tersebut harus memenuhi syarat-syarat dari perusahaan tersebut, karena hak paten vaksin tersebut kan milik mereka gitu. Nah, negara-negara di dunia mengatasi hal tersebut dengan melakukan kerjasama kolaborasi dalam bentuk bertukar pengetahuan, ilmu, kekayaan intelektual, dan juga data-data tentang penelitian vaksin tersebut. Contohnya kayak ada aplikasi bernama Apache Hadoop, Jeans, dan juga GitHub. Nah, aplikasi-aplikasi tersebut merupakan sebuah perangkat lunak yang dapat diakses oleh perusahaan digital ataupun non-digital tanpa adanya biaya. Jadi ini memberikan kesempatan bagi negara-negara berkembang, perusahaan-perusahaan yang mungkin tidak besar itu untuk dapat meneliti vaksin-vaksin COVID, dapat membuat vaksin sendiri dengan modal dan biaya yang sedikit gitu. Karena dalam aplikasi ini negara-negara melakukan pertukaran pengetahuan gitu. Jadi negara-negara kecil pun dapat mempelajari pengetahuan tersebut dan mereka dapat membuat vaksin mereka sendiri. Baik, terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf jika saya melakukan kesalahan dalam menyampaikan materi ini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.